Apa itu premenstrual dysphoric disorder? Apakah sama dengan premenstrual syndrome atau yang biasa kita sebut dengan PMS? Lalu bagaimana penanganannya? Video ini akan menjelaskan secara singkat mengenai premenstrual dysphoric disorder atau PMDD. Saya Nisha Dea Safitri. Nama saya ya Saudara Maranata. Saya Miftah Zidane. Saya Alma Lutfiani Fadilah. Dan saya Amir Hafiz Islami. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah psikologi abnormal. Berikut penjelasannya. PMS dan PMDD merupakan suatu gangguan yang terjadi ketika periode menstruasi pada wanita. PMS dan PMDD sama-sama memiliki berbagai gejala fisik, psikologis, dan emosional yang terkait dengan perubahan hormonal karena siklus menstruasi. Keduanya juga terjadi pada waktu yang sama, yaitu tampak sekitar 7 hingga 10 hari sebelum menstruasi dan berlangsung hingga beberapa hari pertama dari menstruasi. Meskipun terlihat sama, namun sebenarnya ada perbedaan yang cukup signifikan di antara keduanya. Menurut American Psychology Association, pada tahun 2013, premenstrual dysphoric disorder atau disebut PMDD adalah diagnosis eksklusif yang terkait dengan kesehatan mental pada wanita, dengan gejala utamanya yang merujuk kepada anatomis dan gangguan fungsi otak, yaitu kelabilan pada emosi, mudah marah, perasaan depresi, dan kecemasan. Sedangkan gejala siklis menunjukkan respon otak maladaptif terhadap fluktuasi hormon ovarium. PMDD merupakan kondisi kronis yang berulang yang menyebabkan gangguan signifikan dalam pekerjaan dan sosial. Singkatnya, PMDD merupakan versi berat dari PMS. Jika pada PMS yang dirasakan adalah kesedihan dan tertekan, maka penderita PMDD akan merasakan kesedihan yang sangat ekstrim sehingga merasa putus asa, bahkan mungkin berpikir untuk mencoba bunuh diri. Hal ini disebabkan karena adanya perasaan depresi oleh penderita PMDD. Rasa gelisah yang dirasakan juga lebih parah daripada gelisah yang dirasakan pada PMS. Perubahan suasana hati. PMS dapat membuat suasana hati kamu berubah-ubah. Saat ini kamu merasa sangat senang, tetapi di menit berikutnya kamu bisa marah-marah dan mudah menangis. Namun, pada kasus PMDD, perubahan suasana hati yang kamu rasakan bisa jauh lebih parah. Kamu mungkin menjadi sangat marah dan cenderung jengkel pada hal-hal yang biasanya tidak mengganggu. Ada satu hal yang mungkin dapat membedakan antara PMS dan PMDD, yaitu PMS ringan biasanya masih bisa diatasi sendiri dengan melakukan beberapa perubahan gaya hidup. Beberapa wanita mungkin perlu mengkonsumsi obat bebas atau obat yang diresepkan oleh dokter. Namun, pada PMDD memerlukan bantuan orang lain atau seorang ahli. Meskipun perubahan gaya hidup mungkin sedikit membantu, tetapi dokter juga akan meresepkan obat untuk meredakan gejalanya. Hal ini dapat mempengaruhi kehidupan sosialnya, seperti terganggunya hubungan pertemanan, kekeluargaan, atau bahkan percintaan. Lalu, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab dari PMDD dan bagaimana cara menanganinya? Sayangnya, penyebab PMDD belum diketahui secara pasti. Namun, beberapa penelitian menyebutkan bahwa gaya hidup, biologis, genetik, aktivitas fisik, stres traumatis, dan stres berkepanjangan merupakan faktor yang berpengaruh. Kehidupan yang penuh tekanan seperti gangguan dalam hubungan dengan pasangan, gangguan pada pekerjaan, dan aktivitas sosial serta adanya gejala depresi mayor juga terbukti meningkatkan kejadian PMDD. Sebelum mengetahui cara penanganannya, perlu mengetahui dahulu gejala pada PMDD sebagai tahapan awal. Berbagai gejala perlu ada untuk mendiagnosis PMDD, termasuk gejala seperti perubahan suasana hati, air mata tiba-tiba, atau perasaan sedih, suasana hati tertekan, atau perasaan putus asa, mudah tersinggung, atau marah, perasaan cemas, tegang, gelisah, kepekaan yang lebih besar terhadap isyarat penolakan,
dan pikiran negatif tentang diri sendiri. Gejala tersebut juga perlu dikaitkan pada kemampuan wanita untuk berfungsi di tempat kerja, di sekolah, atau dalam aktivitas sosial biasa, apakah terganggu atau berjalan normal. Pada penanganannya, PMDD dapat diobati melalui pengobatan farmakologis dan non-farmakologis. Terapi farmakologis biasanya diindikasikan untuk wanita dengan PMDD parah, sedangkan pada terapi non-farmakologis dapat dilakukan dengan melakukan perubahan pola makan selama fase luteal yang dapat mengurangi gejala yang terjadi. Pada terapi farmakologis, dapat menggunakan alat kontrasepsi oral dan menggunakan agen serotonergik seperti SSRI, SNRI, dan antidepresan. Lalu pada terapi non-farmakologis selain perubahan pola makan, terapi non-farmakologis juga dapat menggunakan CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Sekian video penjelasan singkat dari kami mengenai PMDD dan sedikit perbedaan dengan PMS. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Have a nice day.